Ada satu fase paling krusial dalam pendekatan atau PDKT yang sering dianggap sepele, padahal justru menentukan berhasil atau tidaknya hubungan ke depan. Fase itu adalah minggu pertama. Ya, minggu pertama. Banyak orang berpikir kalau PDKT itu adalah proses panjang yang bisa dibangun pelan-pelan, tanpa strategi, cukup mengalir saja. Tapi kenyataannya, di minggu pertama itulah kesan pertama terbentuk. Dan dari kesan pertama itulah segala kemungkinan bisa berubah, entah menjadi semakin dekat, atau justru perlahan menjauh tanpa kejelasan. Bayangkan seperti ini. Kamu baru kenal seseorang, entah lewat media sosial, dikenalkan teman, atau bahkan ketemu langsung. Hari-hari pertama biasanya penuh rasa penasaran, saling tanya kabar, bertukar cerita, dan mencoba menunjukkan versi terbaik diri kita. Tapi entah kenapa, seringkali setelah seminggu berjalan, semua mulai hambar. Chat dibalas lama. Antusiasme menurun. Bahkan ada yang tiba-tiba menghilang begitu saja. Dan kita pun mulai bertanya-tanya, aku salah apa? Ya. Pertanyaan itulah yang akan kita bahas panjang lebar dalam video ini. Kenapa banyak orang gagal dalam PDKT? Bahkan sejak minggu pertama? Apa saja kesalahan yang tanpa sadar sering dilakukan? Dan bagaimana caranya agar proses PDKT bisa tetap berjalan, bahkan berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam dan bermakna? Mari kita mulai dari satu hal yang sangat umum tapi sering luput dari perhatian. Terlalu cepat menunjukkan intensi romantis. Di minggu pertama, banyak orang langsung memberikan sinyal-sinyal cinta, perhatian berlebihan, bahkan kode-kode yang terlalu terbuka. Padahal, pihak yang didekati belum tentu berada dalam frekuensi yang sama. Mereka mungkin masih ingin mengenal secara umum, tanpa harus buru-buru berpikir tentang hubungan. Ketika pendekatan dilakukan dengan tempo yang terlalu cepat, pihak lain bisa merasa tidak nyaman. Mereka bisa merasa dipaksa, diburu, atau bahkan tidak diberi ruang untuk berpikir. Bukannya tertarik, mereka justru mundur perlahan. Inilah mengapa penting untuk bisa mengatur ritme. Minggu pertama seharusnya difokuskan untuk membangun rasa nyaman, bukan rasa cinta. Fokuskan perhatian pada mengenal kepribadian, nilai hidup, dan cara berpikir orang tersebut. Jangan terburu-buru membicarakan hal-hal yang terlalu personal seperti, kamu tipe pasangan kayak gimana, kapan terakhir pacaran, atau, kamu suka cowok kayak aku gak? Terlalu cepat membahas hal-hal itu hanya akan membuat suasana jadi tidak natural. Dan bicara soal suasana, ini berkaitan erat dengan mood komunikasi. Kesalahan kedua yang sering terjadi di minggu pertama adalah gaya komunikasi yang monoton, datar, dan tidak memicu emosi positif. Banyak orang berpikir bahwa selama mereka sering menghubungi, maka itu cukup. Padahal bukan soal seberapa sering kamu mengirim pesan, tapi seberapa menarik isi pesan itu. Apakah membuat dia tersenyum? Apakah bikin dia mikir? Apakah bikin dia merasa, wah, seru juga ngobrol sama orang ini? Minggu pertama adalah waktu emas untuk menciptakan kesan sebagai pribadi yang menyenangkan. Bukan berarti harus selalu lucu atau pintar, tapi bagaimana kamu bisa jadi lawan bicara yang hangat, penuh rasa ingin tahu, dan tahu kapan harus serius dan kapan bisa bercanda. Komunikasi yang hanya berisi pertanyaan template seperti, lagi apa? Udah makan? Kerja di mana? Tidak akan menciptakan hubungan emosional. Justru akan terdengar seperti wawancara kerja atau lebih parahnya, kayak chatbot. Lalu, kesalahan berikutnya yang tak kalah sering menghancurkan minggu pertama PDKT adalah terlalu fokus pada diri sendiri. Saat kita tertarik pada seseorang, wajar kalau kita ingin menunjukkan kualitas diri. Tapi jika yang kamu lakukan sepanjang waktu adalah menceritakan tentang dirimu, tentang prestasimu, tentang masa lalu kamu, tentang apa yang kamu suka, dan apa yang kamu benci, maka kamu sedang membuat satu arah komunikasi yang melelahkan bagi orang lain. PDKT bukan ajang pamer, melainkan ruang dialog. Penting sekali untuk bisa mendengarkan. Bukan hanya mendengar, tapi benar-benar mendengarkan. Menyimak. Memberi tanggapan yang membuat lawan bicara merasa dihargai dan dimengerti. Saat seseorang merasa kamu benar-benar memperhatikan ceritanya, di situ rasa percaya mulai tumbuh. Dan di minggu pertama, rasa percaya adalah mata uang paling berharga. Selanjutnya, yang juga sering luput diperhatikan adalah konsistensi. Banyak orang terlalu bersemangat di hari pertama, tapi mulai kehilangan ritme di hari ketiga atau keempat. Hari pertama kirim pesan panjang,
hari kedua penuh emot, hari ketiga mulai jawab singkat, hari keempat menghilang karena lagi sibuk. Inilah jebakan klasik dalam PDKT, tidak konsisten. Orang yang kamu dekati akan langsung menangkap pola ini sebagai tanda bahwa kamu tidak sungguh-sungguh. Atau bahkan lebih buruk lagi, dia merasa kamu cuma iseng atau sedang menjadikan dia cadangan. Konsistensi bukan berarti kamu harus selalu chatting 24 jam, tapi pastikan ada ritme yang stabil, yang bisa dibaca dan dipahami. Jangan membuat dia merasa sedang diajak ngobrol intens, lalu ditinggal tanpa alasan yang jelas. Perlu juga dipahami bahwa minggu pertama itu bukan soal memenangkan hati, tapi soal membangun rasa. Rasa itu tidak bisa dipaksakan dalam sehari 2 hari. Ia butuh ruang, waktu, dan pengalaman. Dan kamu sebagai orang yang melakukan pendekatan, punya tugas untuk menciptakan pengalaman itu. Lewat obrolan yang bermakna. Lewat perhatian yang wajar, bukan berlebihan. Lewat sikap yang tenang, tidak gerasak-gerusuk. Semua itu adalah pondasi yang akan menentukan apakah hubungan ini akan berkembang atau justru berakhir bahkan sebelum sempat mulai. Salah satu hal yang paling sering disalahpahami dalam minggu pertama PDKT adalah soal ekspektasi. Banyak orang, tanpa sadar, datang dengan ekspektasi tinggi. Mereka berharap dalam waktu singkat, lawan bicara akan langsung memberi respons positif, membalas cepat, tertawa pada jokes kita, dan menunjukkan tanda-tanda ketertarikan. Kalau semua itu tidak terjadi, mereka langsung merasa gagal, merasa ditolak, bahkan buru-buru mundur. Padahal, tidak semua orang nyaman terbuka dalam waktu singkat. Tidak semua orang bisa langsung membangun koneksi emosional hanya dalam 1 minggu. Ada yang butuh waktu lebih lama. Ada yang butuh rasa aman dulu sebelum mulai membuka diri. Dan ada juga yang sebenarnya tertarik, tapi tidak tahu bagaimana cara menunjukkannya. Ketika kita memaksakan ekspektasi pada orang lain, tanpa memberi ruang untuk mereka menjalani prosesnya sendiri, maka kita sedang menciptakan tekanan yang tidak perlu. Sikap terlalu menuntut, meskipun hanya dalam bentuk perasaan, bisa terbaca lewat nada bicara, ekspresi, bahkan pola chat. Orang yang kamu dekati bisa menangkap kalau kamu sedang terburu-buru. Dan disitulah jarak mulai terbentuk. Jadi, penting untuk selalu mengingat bahwa PDKT bukan tentang siapa yang duluan jatuh cinta, tapi tentang bagaimana kamu menciptakan ruang yang membuat orang lain nyaman untuk mengenalmu. Nah, berbicara tentang kenyamanan, ada satu aspek yang sering dilupakan, energi dalam komunikasi. Energi ini bukan soal semangat atau ramai, tapi soal kehadiran emosional yang terasa dalam setiap interaksi. Kadang, kita terlalu fokus memilih kata yang tepat, tapi lupa menyisipkan perasaan di baliknya. Akibatnya, komunikasi terasa datar, tidak punya rasa. Misalnya, membalas chat dengan kalimat seperti, "Oh ya, oke," atau "gitu ya." Meski tidak salah, kalimat-kalimat ini tidak menyampaikan emosi apapun. Lama-lama, orang merasa sedang ngobrol dengan tembok. Coba bandingkan dengan respons yang lebih empatik dan terlibat, seperti, "Wah, itu pasti capek banget ya," atau, "Serius? Aku baru tahu hal kayak gitu." Kalimat sederhana yang mengandung rasa, mampu memperkuat hubungan secara emosional. Dan ini sangat penting di minggu pertama. Karena kalau tidak, komunikasi akan terasa kering dan tidak membekas. Selanjutnya, mari kita bahas soal keaslian diri. Ini juga salah satu penyebab terbesar kegagalan PDKT, terlalu berusaha menjadi versi ideal yang bukan diri sendiri. Demi terlihat menarik, banyak orang berusaha menampilkan citra yang terlalu dibentuk. Pura-pura pintar, pura-pura kalem, pura-pura punya minat yang sama, bahkan sampai pura-pura cuek padahal sebenarnya penasaran banget. Semua ini bisa menimbulkan kesan yang tidak natural. Dan percayalah, orang yang sedang kamu dekati bisa merasakannya. Mereka mungkin tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata, tapi secara naluriah, mereka tahu saat ada sesuatu yang terlalu dibuat-buat. Masalah dari kepalsuan ini adalah, kita tidak akan bisa mempertahankannya lama-lama. Lalu ketika topeng mulai runtuh, orang akan merasa tertipu. Maka yang jauh lebih penting dari terlihat sempurna adalah terlihat jujur. Tunjukkan versi dirimu yang apa adanya, dengan cara yang tetap sopan, hangat, dan menyenangkan. Kalau kamu suka ngobrol santai, ya ngobrol santai. Kalau kamu lebih suka mendengarkan daripada bercerita,
Tunjukkan itu. Kalau kamu tidak terlalu suka film romantis, tidak perlu pura-pura menyukainya hanya karena dia suka genre itu. Justru, disitulah letak daya tarik kamu. Keaslianmu. Karena hubungan yang baik dibangun bukan karena kesamaan mutlak, tapi karena kemampuan dua orang untuk saling menghargai perbedaan dan tetap merasa nyaman bersama. Masih soal kenyamanan, kadang kita terlalu fokus pada apa yang harus dikatakan, sampai lupa bahwa apa yang tidak perlu dikatakan juga sama pentingnya. Minggu pertama bukan waktu yang tepat untuk membahas masa lalu yang rumit, trauma pribadi, luka batin, atau konflik keluarga. Bukan karena itu tabu, tapi karena terlalu dini. Kamu sedang membangun awal dari hubungan, bukan sedang terapi psikologis. Ketika seseorang yang baru dikenal langsung menceritakan luka-lukanya, meskipun tujuannya adalah terbuka, hal itu bisa menciptakan suasana yang berat. Lawan bicara mungkin tidak siap, dan bisa merasa terbebani. Beri waktu. Ceritakan hal-hal ringan terlebih dahulu. Hal yang lucu, pengalaman seru, hobi, cita-cita masa kecil, atau pandangan tentang hal-hal sederhana. Biarkan obrolan berkembang secara alami, tanpa harus buru-buru menyentuh sisi-sisi gelap kehidupan. Justru di momen-momen ringan itulah kamu bisa menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Dan dari sana, kedekatan bisa tumbuh perlahan tapi kuat. Selanjutnya, jangan remehkan pentingnya rasa penasaran. Salah satu alasan kenapa banyak PDKT gagal adalah karena tidak mampu membangkitkan rasa ingin tahu dari orang yang didekati. Bayangkan kamu membaca sebuah buku, tapi dari awal sudah tahu semua alurnya, semua jawabannya. Tentu kamu tidak akan penasaran untuk membuka halaman berikutnya, bukan? Hal yang sama berlaku dalam PDKT. Kalau semua tentang kamu sudah bisa ditebak, tidak ada misteri, tidak ada kejutannya, maka hubungan akan cepat kehilangan daya tarik. Bukan berarti kamu harus main tarik ulur atau pakai trik manipulatif. Tapi ciptakan percakapan yang membuat orang ingin mengenal lebih jauh. Misalnya, ketika kamu menceritakan hobi, jangan langsung menjelaskan semuanya. Sisakan ruang untuk dia bertanya. Atau saat membahas pandanganmu tentang suatu hal, berikan sudut pandang yang sedikit unik, supaya dia tertarik mendalami caramu berpikir. Dengan begitu, interaksi menjadi dua arah. Dan disitulah hubungan tumbuh, bukan sekadar dari rasa suka, tapi dari rasa ingin tahu yang terus diperbarui setiap harinya. Terakhir di bagian ini, mari kita bicara tentang kontrol diri. Minggu pertama seringkali jadi masa paling emosional. Kita merasa deg-degan, penasaran, berharap, kadang juga khawatir dan tidak sabar. Tapi justru di tengah gejolak itulah, kita perlu bisa mengatur emosi. Jangan terlalu mudah tersinggung jika chat dibalas lama. Jangan langsung overthinking kalau dia tidak antusias dalam 1-2 percakapan. Jangan juga langsung menarik diri hanya karena ada satu kalimat yang membuatmu bingung. Ingat, kamu sedang mengenal manusia lain. Bukan robot. Mereka juga punya hari buruk, mood yang naik turun, dan aktivitas di luar hubungan yang sedang kalian bangun. Maka penting sekali untuk tetap tenang, tidak reaktif, dan bersikap bijak. Kalau kamu bisa jadi orang yang tenang, stabil, dan tidak terburu-buru menilai, kamu akan terlihat jauh lebih dewasa di mata orang yang kamu dekati. Dan itu adalah kualitas yang sangat langka dalam dunia PDKT zaman sekarang. Kadang, kegagalan dalam minggu pertama bukan karena kamu tidak menarik. Bukan karena kamu tidak cukup tampan, tidak cukup cantik, atau tidak punya kelebihan. Tapi karena kamu belum cukup paham bagaimana cara membangun dinamika. PDKT bukan tentang siapa yang paling banyak bicara, siapa yang paling banyak tahu, atau siapa yang paling cepat menunjukkan perhatian. PDKT adalah tentang menciptakan irama, saling menyimak, saling memberi ruang, dan saling membaca bahasa yang tidak tertulis. Minggu pertama adalah ajang di mana kita saling meraba-raba. Apakah orang ini bisa membuatku merasa aman? Apakah dia bisa memahami tanpa harus dijelaskan terlalu panjang? Apakah dia bisa membuatku tertawa tanpa harus menjadi badut? Dan yang terpenting, apakah aku bisa menjadi diriku sendiri saat bersama dia? Inilah yang banyak orang abaikan. Seringkali, karena terlalu ingin terlihat sempurna, kita justru menghilangkan unsur spontanitas. Kita pikir semuanya harus dipoles, harus disiapkan, harus kelihatan niat banget. Tapi ketulusan tidak bisa diskenariokan.
Ia muncul dari hal-hal kecil yang tidak dirancang. Dari cara kamu tertawa lepas tanpa memikirkan ekspresi wajah. Dari cara kamu bercerita dengan semangat tentang sesuatu yang kamu sukai. Dari cara kamu bertanya dengan tulus karena kamu benar-benar ingin tahu, bukan hanya untuk basa-basi. Dan seringkali, yang paling meninggalkan kesan justru adalah hal-hal yang sederhana. Senyum yang datang tanpa alasan. Respon yang tulus saat dia cerita. Atau bahkan, keberanian untuk mengakui kalau kamu sedang gugup. Semua itu adalah bentuk kejujuran emosional. Dan di zaman ketika semua orang berusaha tampil sempurna, kejujuran justru terasa istimewa. Lalu, mari kita bicara tentang satu kesalahan yang sangat sering terjadi, tapi jarang disadari, terlalu sering menguji. Ya, banyak orang tanpa sadar sedang menguji lawan PDKT-nya di minggu pertama. Mereka sengaja slow respon untuk lihat reaksinya. Sengaja bikin status ambigu biar dia cemburu. Sengaja membahas orang ketiga untuk lihat dia peduli atau tidak. Ini bukan hanya tidak sehat, tapi juga merusak pondasi awal dari hubungan. Karena dari awal, kamu sudah menunjukkan bahwa kamu tidak bisa percaya tanpa bermain strategi. Dan yang lebih buruk, kamu sedang mengajak orang yang kamu suka masuk ke dalam permainan yang tidak dia minta. Percayalah, hubungan yang dimulai dengan permainan akan sulit sekali berkembang jadi hubungan yang tulus. Kalau kamu ingin tahu seseorang peduli atau tidak, cara terbaik bukan dengan mengujinya secara diam-diam, tapi dengan membangun keterbukaan. Berbicaralah dengan jujur. Bukan dengan nada menuntut, tapi dengan rasa ingin membangun. Misalnya, daripada menghilang untuk menguji, akan jauh lebih sehat jika kamu bilang, "Aku suka kalau ngobrol sama kamu itu ritmenya konsisten, jadi aku tahu kamu tertarik juga." Kalimat seperti ini menunjukkan harapan, bukan tuntutan. Menunjukkan keinginan untuk terhubung, bukan bermain teka-teki. Dan ini jauh lebih kuat daripada strategi basa-basi yang hanya mempermainkan emosi. Masih berhubungan dengan itu, penting juga untuk memahami bahwa tidak semua orang memiliki bahasa cinta yang sama. Ada yang menunjukkan ketertarikan dengan cara sering mengirim pesan. Ada yang menunjukkan perhatian dengan mengingat detail kecil. Ada pula yang menunjukkan minat dengan mengajak ketemu langsung, atau berbagi cerita personal. Nah, jika kamu tidak peka terhadap bahasa cinta orang lain, kamu bisa salah paham. Misalnya, kamu terbiasa menunjukkan perhatian lewat pesan-pesan panjang. Tapi orang yang kamu dekati lebih senang bertemu langsung. Maka ketika dia membalas singkat, kamu merasa dia tidak tertarik. Padahal, mungkin dia sedang menunggu ajakan bertemu. Atau sebaliknya, kamu merasa sudah menunjukkan ketertarikan lewat emoji, cerita panjang, dan candaan. Tapi dia justru merasa bingung, karena dia tipe orang yang butuh tindakan nyata, bukan kata-kata. Inilah pentingnya mengenali dan menyesuaikan. Bukan untuk mengubah diri sepenuhnya, tapi untuk membangun jembatan komunikasi yang saling mengerti. Bukan soal siapa yang benar atau siapa yang salah, tapi soal bagaimana cara kamu membuat hubungan ini terasa selaras bagi dua pihak. Dan menyambung dari itu, ada juga yang gagal dalam minggu pertama karena terlalu cepat menilai. Baru ngobrol 2 hari, langsung menyimpulkan bahwa dia tidak seru. Baru sekali dia telat balas chat, langsung dibilang cuek. Baru 1 kali dia jawab singkat, langsung berpikir dia tidak tertarik. Ini adalah bentuk dari ketidaksabaran yang menyabotase proses. Minggu pertama bukan waktu untuk menilai sepenuhnya siapa orang itu. Karena dia pun masih sedang menyesuaikan diri. Masih mencari ritme bicara. Masih mencoba membaca karaktermu. Maka daripada menilai terlalu cepat, lebih baik kamu mengamati dengan perlahan. Berikan waktu untuk dinamika berkembang. Kalau setelah seminggu dia masih menunjukkan ketidakseriusan, masih bisa dipahami. Tapi kalau baru 2 atau 3 hari kamu sudah membuat kesimpulan, maka kamu sedang mempersempit peluangmu sendiri. Di bagian ini kita juga harus bicara soal satu hal yang sederhana, tapi sangat menentukan, cara kamu membuat dia merasa dirindukan. Banyak orang tidak tahu bagaimana cara menunjukkan bahwa mereka senang saat berinteraksi. Mereka hanya menjawab, hanya merespons, tanpa menunjukkan bahwa kehadiran lawan bicaranya berarti. Padahal, rasa ingin terus berkomunikasi akan tumbuh jika seseorang merasa dirindukan, merasa ditunggu. Tidak harus dengan kata-kata seperti, "Aku kangen kamu," yang terlalu cepat.
Bisa lewat hal-hal kecil. Seperti, tadi aku lihat hal lucu dan langsung keinget kamu. Atau, tadi aku lewat tempat yang kamu ceritain kemarin. Atau cukup dengan, aku suka ngobrol sama kamu, bikin rileks. Kalimat-kalimat seperti ini ringan, tapi membekas. Karena ia memberi sinyal bahwa kamu bukan hanya hadir sebagai orang yang butuh hiburan, tapi juga menghargai kehadirannya sebagai pribadi yang bermakna. Dan orang akan lebih mudah membuka hati jika mereka merasa kehadirannya dihargai, bukan hanya digunakan. Satu lagi alasan yang diam-diam merusak PDKT di minggu pertama adalah ketidakjelasan tujuan. Banyak orang memulai PDKT hanya karena rasa penasaran, atau karena sedang bosan, atau karena sedang ingin ditemani. Tapi tidak benar-benar tahu ingin dibawa kemana arah hubungan ini. Apakah hanya ingin berteman? Apakah sedang coba-coba? Atau memang benar-benar ingin mencari pasangan? Nah, masalahnya, ketidakjelasan ini bukan hanya dirasakan oleh kamu sendiri, tapi juga akan terasa oleh orang yang sedang kamu dekati. Tanpa kamu sadari, sikapmu yang ragu-ragu bisa terbaca. Misalnya, kamu kadang terlihat perhatian, tapi kadang menghilang. Kadang obrolannya dalam, kadang tiba-tiba sangat dangkal. Kadang kamu memuji, lalu keesokan harinya kamu tidak membuka obrolan sama sekali. Ini menciptakan sinyal yang membingungkan. Dan saat seseorang bingung, maka reaksi paling aman baginya adalah mundur. Karena tidak semua orang ingin bermain di situasi yang tidak jelas. Justru banyak yang lebih memilih untuk menutup pintu lebih awal daripada harus terlibat dalam hubungan yang tidak punya arah. Karena itu, penting sekali sejak awal kamu punya niat yang jernih dalam diri. Kamu ingin apa? Bukan untuk langsung ditanyakan atau diumumkan di hari pertama. Tentu tidak. Tapi biar kamu sendiri bisa bersikap dengan lebih konsisten. Kalau kamu tahu bahwa kamu ingin mengenal seseorang untuk kemungkinan hubungan serius, maka semua sikapmu, cara bicaramu, intensitas perhatianmu, semua akan lebih fokus. Dan dari sanalah kejelasan akan terasa, meski kamu tidak mengatakannya secara langsung. Kejelasan energi, kejelasan arah, kejelasan sikap. Karena seringkali, bukan kata-kata yang paling penting dalam PDKT, tapi sikap. Lalu, satu hal penting lainnya yang patut dibahas adalah lupa menjaga daya tarik diri sendiri. Ketika seseorang sedang semangat mendekati orang yang disukai, sangat wajar kalau mereka ingin hadir setiap hari, ada setiap waktu, selalu siap kapanpun dibutuhkan. Tapi, justru disitulah jebakan tersembunyi. Kita jadi kehilangan kehidupan kita sendiri. Padahal, daya tarik tidak hanya datang dari kebaikan hati atau perhatian yang kamu berikan, tapi juga dari bagaimana kamu menjalani hidupmu. Orang akan lebih tertarik pada seseorang yang tetap sibuk dengan aktivitasnya, yang punya kehidupan sendiri, yang punya semangat, tujuan, dan rutinitas yang menyenangkan. Kenapa? Karena itu menciptakan rasa penasaran. Itu menciptakan ruang untuk merindukan. Kalau kamu selalu ada setiap saat, selalu standby, selalu menunggu, maka tidak ada ruang untuk dirindukan. Tidak ada jeda yang membuat lawan bicaramu bertanya-tanya. Dia lagi ngapain? Ya. Maka penting sekali untuk tetap menjadi pribadi yang aktif. Tetap jalani hobimu. Tetap urus pekerjaanmu. Tetap punya waktu untuk teman-temanmu. Dan, tetap ada waktu di mana kamu tidak membalas chat dulu. Bukan karena kamu ingin menguji, tapi karena kamu memang sedang sibuk dengan hal lain. Itu sehat. Itu justru menarik. Karena kamu menunjukkan bahwa kamu adalah seseorang yang punya hidup, bukan seseorang yang hanya hidup demi PDKT. Selain itu, penting juga untuk memahami ritme komunikasi. Kadang, kegagalan PDKT bukan karena kontennya, tapi karena ritmenya tidak nyaman. Misalnya, terlalu sering kirim pesan panjang tanpa jeda. Atau sebaliknya, terlalu jarang memberi kabar hingga terasa tidak ada ketertarikan. Ritme yang baik itu ibarat menari berdua. Ada waktu untuk mendekat, ada waktu untuk mundur sedikit, lalu kembali lagi. Ada hari di mana kamu hadir penuh semangat. Ada hari di mana kamu memberi ruang. Dan itu sangat wajar. Yang penting adalah kejelasan pola dan rasa stabil. Jangan membuat lawan bicaramu bingung, apakah kamu sedang benar-benar tertarik atau hanya numpang lewat. Ritme yang enak akan membuat komunikasi jadi terasa natural. Tidak memaksa.
Tidak terlalu cepat, tapi tetap mengalir dan menyenangkan. Lalu, jangan lupa bahwa PDKT bukan hanya tentang percakapan, tapi juga tentang kehadiran. Kalau kamu hanya ngobrol lewat chat, sesekali cobalah buat momen yang lebih nyata. Tidak harus bertemu langsung, apalagi kalau kalian baru kenal lewat media sosial dan beda kota. Tapi bisa lewat voice note, atau video call, atau bahkan saling kirim foto aktivitas ringan sehari-hari. Bukan untuk pamer, tapi untuk menunjukkan bahwa kamu benar-benar nyata. Bahwa kamu bukan hanya teks yang rajin balas, tapi seseorang yang hidup, punya rutinitas, dan terbuka untuk dibagikan. Kehadiran semacam ini bisa memperkuat koneksi emosional. Karena seseorang akan lebih mudah terhubung saat dia melihat senyum kamu, mendengar suara kamu, atau bahkan tahu kamu sedang berada di mana dan melakukan apa. Koneksi emosional tidak hanya tumbuh dari isi pesan, tapi juga dari kedekatan yang terasa lewat panca indera. Dan ketika kamu bisa hadir dengan cara seperti itu, maka hubungan akan terasa lebih dekat, lebih hangat, lebih nyata. Lalu, mari kita sentuh juga satu hal yang jarang dibicarakan, tapi sangat penting dalam minggu pertama PDKT, penerimaan. Kadang, orang yang sedang kita dekati punya gaya bicara yang berbeda. Punya cara mengekspresikan diri yang tidak seperti yang kita harapkan. Mungkin dia orangnya kalem, tidak ekspresif, tidak terlalu responsif secara verbal. Atau mungkin dia tipe yang sangat rasional, tidak terlalu romantis. Atau bahkan, dia kadang kaku di awal, karena butuh waktu untuk nyaman. Nah, banyak PDKT gagal bukan karena tidak ada potensi, tapi karena kurang sabar untuk menerima karakter orang lain. Minggu pertama adalah masa adaptasi. Masa di mana dua orang yang belum mengenal, mencoba menyamakan frekuensi. Kalau kamu terlalu cepat ingin dia, harusnya gini, kok dia gak kayak aku, kok dia gak ngerti kode, maka kamu sedang memaksakan cara berpikirmu ke orang lain. Dan itu bukan cara yang sehat untuk membangun kedekatan. Salah satu kunci terpenting dalam PDKT, dan juga dalam hubungan apapun, adalah penerimaan. Kemampuan untuk menerima orang lain sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kita inginkan. Kalau kamu punya itu, kamu akan lebih tenang, lebih sabar, dan lebih bijak dalam respons dinamika apapun yang muncul. Dan dari situ, hubungan bisa berkembang dengan cara yang alami. Tidak dipaksakan, tidak penuh ekspektasi, tapi tumbuh, perlahan, dari rasa nyaman dan saling menghargai. Kadang yang membuat orang gagal dalam minggu pertama PDKT bukan karena salah strategi, bukan karena salah bicara, tapi karena belum benar-benar sembuh dari hubungan sebelumnya. Ini mungkin tidak selalu disadari, tapi bekas luka dari masa lalu bisa sangat mempengaruhi cara seseorang bersikap saat pendekatan. Mereka mungkin tidak sadar kalau selama PDKT, mereka sedang membandingkan. Membandingkan sikapmu dengan mantan. Membandingkan cara kamu merespons dengan seseorang yang dulu pernah dekat. Membandingkan perhatianmu dengan pengalaman pahit yang dulu pernah terjadi. Tanpa sadar, mereka juga jadi lebih defensif, lebih curiga, atau justru terlalu cepat berharap karena sedang ingin menggantikan rasa kehilangan. Inilah mengapa penting sekali sebelum memulai PDKT, kita perlu memastikan bahwa hati kita memang sudah siap untuk mengenal yang baru. Bukan untuk menghapus yang lama, tapi untuk membuka ruang baru. Karena PDKT bukan soal menggantikan, tapi tentang membangun dari awal. Dan kamu tidak bisa membangun rumah baru dengan fondasi yang masih retak. Kamu perlu tenang dulu, utuh dulu. Baru kemudian kamu bisa membuka diri, tanpa bayang-bayang masa lalu. Sebaliknya, kadang kita juga perlu waspada ketika yang kita dekati masih terlalu sibuk dengan masa lalunya. Kita bisa lihat dari cara dia bercerita. Kalau dalam minggu pertama dia masih sering menyebut mantan, sering membahas hubungan sebelumnya, atau terlalu sensitif dengan hal-hal yang mengingatkan pada pengalaman pahit, itu bisa jadi sinyal bahwa dia belum benar-benar selesai. Dalam situasi seperti ini, bukan berarti kamu harus langsung mundur. Tapi kamu perlu sadar bahwa kamu sedang masuk ke dalam ruang yang masih belum sepenuhnya kosong. Dan itu artinya, kamu harus ekstra sabar, atau kamu bisa memilih untuk menjaga jarak dulu sampai semuanya lebih jelas. Karena tidak semua orang siap disayangi saat mereka masih sibuk menyembuhkan diri sendiri. PDKT juga bisa gagal karena satu hal ini, kamu terlalu bergantung pada validasi orang lain. Kamu menunggu chat dibalas cepat agar merasa berharga.
Kamu butuh dia menunjukkan rasa suka agar merasa percaya diri. Kamu berharap dia memuji kamu agar merasa cukup baik. Padahal, selama kamu tidak bisa berdiri dengan keyakinan dari dalam dirimu sendiri, maka PDKT akan jadi arena penuh kecemasan. Kamu akan terus menebak-nebak. Dia suka gak? Ya? Dia ilfeel gak? Ya? Dia balesnya lama karena sibuk atau karena gak suka? Dan semua pikiran itu akan membuatmu bertindak tidak natural. Bersikap terlalu baik, terlalu cepat minta maaf, terlalu mudah panik, atau terlalu cepat menyerah. Inilah pentingnya mencintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain. Bukan dalam arti egois atau tidak peduli, tapi agar kamu tidak menjadikan orang lain sebagai satu-satunya sumber rasa aman. Karena PDKT yang sehat itu bukan tentang mencari seseorang yang bisa membuatmu merasa cukup, tapi tentang dua orang yang sama-sama cukup, lalu memilih untuk saling berbagi rasa. Dan ketika kamu sudah merasa cukup dalam diri, kamu akan bersikap lebih tenang. Kamu tidak panik saat tidak dibalas. Kamu tidak berlebihan saat diberi perhatian. Kamu tetap berjalan sesuai irama yang kamu yakini, bukan sesuai ketakutan yang ada di kepalamu. Ketenangan semacam ini sangat terasa dan sangat menarik. Karena orang yang kamu dekati akan merasakan bahwa kamu bukan hanya mencari hubungan, tapi kamu juga siap untuk menjalin hubungan. Kamu bukan datang dengan kekosongan yang ingin diisi, tapi dengan kelengkapan yang ingin dibagi. Salah satu alasan lain yang sering membuat PDKT gagal di minggu pertama adalah terlalu cepat membuat rencana besar. Baru ngobrol 2 hari, sudah bahas masa depan. Baru seminggu kenal, sudah nanya mau tinggal di kota mana kalau menikah nanti. Meskipun niatnya baik dan serius, hal-hal seperti ini bisa terasa menekan. Karena belum tentu lawan bicara kamu sudah ada di frekuensi yang sama. Mungkin dia baru ingin kenal. Baru ingin lihat apakah obrolan denganmu menyenangkan atau tidak. Baru ingin mengukur, apakah kamu bisa jadi teman ngobrol yang asik dulu. Dan ketika kamu langsung melompat ke fase serius, itu justru membuatnya merasa kamu sedang buru-buru. Bahkan bisa muncul kecurigaan. Kok kayaknya dia terlalu ngotot ya? Nah, ini bisa membuat rasa nyaman yang sedang tumbuh perlahan, mendadak mati. Karena yang dibutuhkan di minggu pertama bukanlah rencana besar, tapi momen kecil yang berarti. Obrolan yang ringan tapi dalam. Candaan yang cerdas. Respons yang hangat. Rasa penasaran yang terus diperbarui. Itu jauh lebih bernilai dibanding janji-janji masa depan yang belum tentu bisa dipertanggungjawabkan. Masih soal momen kecil, mari kita bahas pentingnya memperhatikan hal-hal sederhana. Kadang kita sibuk mencari topik besar untuk dibahas. Kita berpikir harus bahas politik, karir, psikologi, atau passion hidup agar terlihat menarik. Padahal, yang paling mengikat justru adalah obrolan ringan yang menyentuh sisi manusiawi. Seperti makanan favorit waktu kecil, tempat yang paling berkesan saat liburan, kenangan waktu sekolah, atau mimpi masa kecil yang dulu sempat ingin diraih tapi kandas di tengah jalan. Hal-hal semacam itu mengandung emosi, membangkitkan nostalgia, menciptakan keterhubungan. Dan dari obrolan ringan itu, kita justru bisa mengenal karakter seseorang jauh lebih dalam. Kita bisa lihat bagaimana dia menanggapi hal-hal kecil. Apakah dia punya rasa syukur? Apakah dia punya selera humor? Apakah dia terbuka saat bercerita? Semua itu tidak bisa didapat dari obrolan serius saja. Jadi, jangan remehkan kekuatan obrolan santai. Karena seringkali, yang membuat orang jatuh hati bukan karena kamu terlalu pintar atau terlalu dalam, tapi karena kamu bisa membuatnya merasa nyaman jadi dirinya sendiri. Dan rasa nyaman itu muncul dari momen yang sederhana. Bukan yang besar, bukan yang rumit, tapi yang jujur, yang ringan, yang membuat waktu terasa berlalu tanpa disadari. Tahukah kamu bahwa banyak orang gagal dalam PDKT bukan karena mereka tidak tertarik, tapi karena mereka takut? Bukan takut pada kamu, tapi takut pada perasaan yang mulai muncul. Takut kalau rasa suka ini berujung kecewa lagi. Takut kalau harapan ini cuma jadi harapan sepihak. Takut kalau akhirnya harus mengulang luka yang belum sepenuhnya pulih. Dan ketakutan seperti ini seringkali tidak ditunjukkan secara terang-terangan. Tidak diucapkan. Tidak dijelaskan. Ia muncul dalam bentuk sikap dingin tiba-tiba. Atau menghindar.
Atau tiba-tiba tidak semangat membalas pesan. Banyak orang yang sebenarnya tertarik, tapi mundur karena hatinya belum cukup berani untuk menanggung risiko disakiti lagi. Inilah mengapa kamu tidak boleh langsung menyimpulkan dari sikap permukaan seseorang. Kamu perlu membaca dengan rasa, bukan sekadar logika. Kalau kamu merasa ada ketertarikan, ada koneksi, tapi tiba-tiba ritmenya berubah, bisa jadi dia sedang bergulat dengan pikirannya sendiri. Dalam situasi seperti itu, jangan langsung menekan. Jangan minta kejelasan. Jangan paksa dia menjelaskan perasaannya. Yang bisa kamu lakukan adalah tetap hadir secara wajar. Tetap jadi kamu yang menyenangkan. Tetap jaga ritme, tanpa harus mengejar atau menjauh. Biarkan dia merasa tenang bersamamu. Karena seringkali, rasa takut itu tidak bisa diatasi dengan argumen, tapi dengan rasa aman. Dan kalau kamu bisa jadi sosok yang memberikan rasa aman, maka perlahan dia akan mulai membuka diri. Karena yang paling dibutuhkan oleh hati yang pernah terluka adalah keyakinan bahwa kali ini tidak akan disakiti lagi. Dan keyakinan itu tidak datang dari janji, tapi dari pengalaman. Dari bagaimana kamu bersikap. Dari bagaimana kamu tidak terburu-buru. Dari bagaimana kamu tidak menjadikannya proyek cepat jadi, tapi benar-benar manusia yang ingin kamu kenal dengan penuh rasa hormat. PDKT bukan sekadar mendekati seseorang, tapi juga menghargai keutuhan emosional mereka. Dan itu butuh kelembutan, butuh kepekaan, butuh kesabaran. Di sisi lain, kita juga perlu belajar mengenali tanda-tanda ketika seseorang memang tidak tertarik, agar tidak terus-terusan menaruh harap yang sia-sia. Kadang, kita terlalu keras kepala ingin percaya bahwa dia cuma butuh waktu. Padahal, dari awal, bahasa tubuhnya, caranya membalas pesan, dan sikapnya sudah menunjukkan, dia tidak ingin lebih dari ini. Tapi kita tetap mencari alasan. Tetap meyakinkan diri. Tetap mencoba lebih keras. Padahal semakin kamu memaksa, semakin kamu kehilangan harga diri. Cinta yang baik selalu punya dua arah. Kalau kamu sudah memberi ruang cukup, sudah menunjukkan niat baik, sudah menjaga ritme dengan wajar, tapi tetap tidak ada respons yang berarti, maka itu bukan karena kamu kurang baik. Bisa jadi, dia memang bukan untukmu. Dan itu tidak apa-apa. Menyerah dalam PDKT bukan berarti gagal. Kadang, itu adalah bentuk tertinggi dari keberanian untuk menjaga diri. Kamu tidak harus memaksakan hubungan dengan orang yang tidak membalas ketulusanmu. Karena di luar sana, masih banyak hati yang sedang mencari kedalaman seperti yang kamu bawa. Kamu hanya perlu berhenti menunggu pintu yang tidak akan pernah dibuka, agar kamu bisa melihat pintu lain yang selama ini luput dari pandanganmu. PDKT di minggu pertama itu memang rentan, karena semua masih serba permukaan. Tapi di balik kerentanannya, justru disitulah momen paling jujur terbentuk. Kamu bisa melihat bagaimana seseorang menyambut perhatian, bagaimana mereka merespons kedekatan, bagaimana mereka menangani obrolan yang sedikit lebih personal. Dan yang paling penting, bagaimana kamu sendiri menghadapi harapan dan penolakan. Minggu pertama adalah cermin. Bukan hanya untuk mengenal orang lain, tapi juga untuk mengenal diri sendiri. Apakah kamu terlalu cepat berharap? Apakah kamu punya ekspektasi yang tidak realistis? Apakah kamu mudah merasa ditolak hanya karena tidak dibalas cepat? Apakah kamu terlalu bergantung pada respons orang lain untuk merasa bahagia? Semua itu adalah hal yang patut kamu renungkan. Karena kalau tidak, kamu akan terus mengulang pola yang sama, hanya dengan wajah-wajah yang berbeda. Dan terus bertanya, kenapa aku selalu gagal PDKT? Padahal jawabannya bukan pada siapa yang kamu dekati, tapi bagaimana kamu menjalani prosesnya. Saat kamu sudah lebih sadar, lebih tenang, dan lebih mengenal dirimu sendiri, maka proses pendekatan tidak lagi menjadi beban atau lomba, tapi jadi ruang belajar dan bertumbuh. Dan saat kamu bertemu orang yang tepat, kamu tidak akan merasa harus berubah menjadi versi palsu dari dirimu. Kamu cukup hadir sebagai kamu yang terbaik, versi yang paling jujur, paling hangat, dan paling sabar. Karena cinta tidak butuh kepalsuan untuk tumbuh. Ia hanya butuh dua orang yang cukup dewasa untuk saling belajar dan saling menerima. Dan semua itu dimulai dari minggu pertama. Ada satu hal yang pelan-pelan menghancurkan banyak proses pendekatan sejak minggu pertama, tapi sangat jarang disadari, terlalu ingin disukai.
Keinginan untuk disukai itu manusiawi, bahkan alami. Tapi saat itu jadi obsesi, jadi tujuan utama, maka kamu akan kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Kamu jadi mudah berubah. Hari ini jadi orang yang humoris karena dia suka orang lucu. Besok jadi kalem karena dia bilang suka yang tenang. Lusa pura-pura hobi baca buku padahal kamu sendiri jarang menyentuh novel. Tanpa sadar, kamu sedang memalsukan dirimu sendiri hanya demi diterima. Kamu kehilangan arah. Dan yang lebih menyedihkan, kamu tidak sedang disukai sebagai dirimu, tapi sebagai topengmu. Lalu ketika semuanya gagal, kamu merasa tidak cukup baik. Padahal yang ditolak bukan dirimu yang asli, tapi versi yang kamu buat karena kamu pikir itu yang dia mau. Inilah kenapa, dalam PDKT, keberanian paling besar bukanlah mengungkapkan perasaan, tapi menjadi diri sendiri, dan tetap merasa layak disukai. Kamu tidak harus sempurna. Kamu tidak harus luar biasa. Kamu hanya perlu jujur dalam menghadirkan dirimu. Dan jika seseorang tidak bisa menyukai kamu apa adanya, maka mereka tidak pernah benar-benar cocok denganmu. PDKT yang sehat akan membuat kamu merasa nyaman jadi diri sendiri. Kamu bisa bicara tanpa sensor, tertawa tanpa ragu, bercerita tanpa harus menyusun skenario. Dan kamu tahu apa? Orang yang benar-benar menyukaimu akan lebih tertarik pada hal-hal kecil dan tulus, dibanding semua topeng yang kamu pakai untuk terlihat hebat. Karena hubungan yang tulus tidak dibangun di atas penampilan, tapi di atas keaslian dan koneksi emosional. Sayangnya, di zaman sekarang, banyak yang mendekat karena rasa penasaran, tapi mundur saat harus bertanggung jawab pada rasa nyaman yang mereka timbulkan. Ini yang membuat banyak orang akhirnya takut membuka diri. Mereka pernah senang, pernah merasa klik, tapi kemudian ditinggalkan tanpa penjelasan, tanpa pamit. Dan luka semacam itu tidak selalu bisa disembuhkan hanya dengan waktu. Karena luka seperti itu tidak meninggalkan darah, tapi menanamkan ragu. Ragu pada orang baru, ragu pada niat baik, ragu pada kemungkinan bahwa cinta bisa tumbuh pelan-pelan dan tidak menyakitkan. Jadi jika kamu sedang PDKT dengan seseorang, dan kamu tahu bahwa dia mulai nyaman, tolong jangan pergi tiba-tiba hanya karena kamu merasa kurang greget, atau karena kamu merasa tidak terlalu tertarik setelah dicoba. Beranilah jujur. Tidak semua PDKT harus berujung jadian, tapi setiap PDKT layak diberi kejelasan. Karena kejelasan adalah bentuk penghormatan paling dasar terhadap hati orang lain. Dan kamu tidak akan pernah bisa membangun hubungan yang sehat kalau kamu terbiasa menghilang saat tidak lagi merasa tertarik. Justru disitulah karakter seseorang diuji, bagaimana mereka bersikap saat merasa tidak ingin melanjutkan. Apakah mereka cukup dewasa untuk bicara? Atau hanya memilih diam dan meninggalkan tanpa jejak? PDKT adalah ruang latihan kecil sebelum masuk ke dunia hubungan yang lebih besar. Kalau kamu gagal bersikap jujur di dalamnya, maka kemungkinan besar kamu juga tidak akan bisa membangun hubungan yang sehat saat sudah berpacaran. Karena cara kamu memulai akan mencerminkan cara kamu menjalaninya nanti. Lalu, mari kita bahas satu poin penting lagi, soal terlalu cepat merasa klik. Ini seringkali jadi jebakan manis di minggu pertama. Obrolan nyambung, ketawa bareng, cerita ngalir, rasanya cocok banget. Lalu hati kamu langsung melonjak, berpikir, wah, ini kayaknya dia yang selama ini aku cari. Perasaan itu menyenangkan, euforianya luar biasa. Tapi hati-hati, karena rasa klik itu belum tentu berarti kalian cocok untuk jangka panjang. Terkadang, rasa klik datang dari kesamaan trauma, bukan kesamaan tujuan. Kamu merasa cocok karena kalian punya luka yang mirip, punya kesepian yang sama, punya kerinduan yang belum pernah diobati. Dan di minggu pertama, semua itu bisa terlihat seperti cinta. Padahal bisa jadi itu hanya resonansi dari kesamaan luka. Karena itu, penting untuk tetap berpikir jernih di tengah rasa berbunga-bunga. Nikmati saja prosesnya. Tapi jangan langsung memberi semua harapanmu dalam 1 minggu. Biarkan waktu menguji apakah rasa nyaman itu bisa bertahan ketika masuk ke obrolan yang lebih serius. Apakah kalian masih bisa tertawa ketika mulai membahas perbedaan prinsip? Apakah kamu masih merasa nyambung saat dia mulai menunjukkan sisi yang berbeda dari yang kamu bayangkan? Karena klik yang sejati bukan yang terasa besar di awal, tapi yang tetap terasa kuat meski sudah melalui banyak ketidaksamaan.
Hubungan yang bertahan bukan yang dimulai dengan percikan kencang, tapi yang perlahan membakar dan tidak padam. Dan itu hanya bisa kamu ketahui jika kamu cukup sabar melewati minggu pertama tanpa tergesa-gesa menyimpulkan segalanya. PDKT yang gagal di minggu pertama seringkali bukan karena hubungan itu tidak punya potensi, tapi karena kedua pihak terlalu terburu-buru menaruh ekspektasi, dan kecewa saat ekspektasi itu tidak langsung terpenuhi. Maka dari itu, mulailah dengan hati yang santai, dengan niat yang tulus, dengan keberanian untuk membuka diri, tapi juga kesadaran untuk menjaga batas. Karena kamu tidak sedang mencari seseorang untuk mengisi kekosonganmu. Kamu sedang membuka pintu untuk melihat apakah ada yang bisa masuk dan duduk bersamamu dengan nyaman. Dan kalau tidak ada yang cocok, itu tidak apa-apa. Tidak setiap PDKT harus jadi kisah cinta. Kadang, ia hanya menjadi cermin untuk menunjukkan seberapa siap kamu untuk mencintai dan dicintai dengan lebih baik. Banyak orang gagal memahami bahwa komunikasi dalam PDKT itu tidak selalu soal apa yang diucapkan, tapi juga soal apa yang tidak diucapkan. Seseorang mungkin tidak berkata, "Aku nyaman," tapi kamu bisa merasakannya dari nada suaranya yang lebih tenang saat bicara denganmu. Dia mungkin tidak bilang, "Aku ingin lebih dekat," tapi kamu bisa melihatnya dari caranya membalas pesan dengan lebih detail, dengan lebih banyak cerita, dengan lebih banyak tawa. Atau sebaliknya, dia mungkin tidak bilang, "Aku mulai merasa ragu," tapi kamu bisa merasakannya dari obrolan yang semakin pendek, tanggapan yang makin datar, dan topik yang tidak berkembang. Dan di titik ini, yang paling menentukan adalah, apakah kamu cukup peka? Apakah kamu cukup hadir, cukup sadar, untuk membaca sinyal yang tidak diketikkan itu? Karena seringkali, yang membuat PDKT kandas bukan karena dua orang tidak cocok, tapi karena mereka tidak saling membaca dengan cukup baik. Salah satu terlalu cepat menyimpulkan, yang satu lagi terlalu lama memberi kepastian. Satu menunggu sinyal, yang lain menunggu keberanian. Dan keduanya terjebak dalam lingkaran diam yang akhirnya membuat hubungan itu menguap begitu saja. Padahal, bisa jadi, sebenarnya ada rasa. Tapi rasa itu gagal tumbuh, karena tidak ada ruang yang cukup aman untuk bertumbuh. Itulah pentingnya menciptakan kehangatan di minggu pertama. Kehangatan itu bukan tentang kata-kata manis atau rayuan, tapi tentang kehadiran yang tenang. Tentang cara mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Tentang cara kamu merespons tanpa membuat dia merasa sedang diadili. Karena kalau seseorang merasa nyaman untuk menjadi dirinya sendiri di depanmu, maka kamu sudah menang setengah jalan dalam proses PDKT. Dan itu lebih berharga daripada ribuan kata gombal. Tapi kita juga tidak boleh menutup mata pada fakta bahwa tidak semua orang punya kemampuan komunikasi yang sama. Ada yang mudah bercerita, ada yang butuh waktu, ada yang ekspresif, ada yang kaku, ada yang pandai merangkai kata, ada yang hanya bisa mengungkap lewat gesture kecil. Jadi kalau kamu merasa lawan bicaramu tidak terlalu terbuka, jangan langsung berpikir dia tidak tertarik. Bisa jadi dia sedang belajar untuk merasa aman. Sedang mencoba untuk melihat apakah kamu bisa menjadi tempat yang nyaman. Dan tugasmu adalah menciptakan rasa aman itu. Bukan dengan memaksa dia bicara, tapi dengan menunjukkan bahwa kamu bukan orang yang akan menghakimi. Bahwa kamu bisa mendengarkan tanpa menggurui. Bahwa kamu hadir bukan untuk menilai, tapi untuk mengenal. PDKT bukan ajang wawancara. Bukan pula ajang audisi. Ini adalah proses mengenal dua hati, dengan segala kompleksitasnya. Dan yang perlu kamu bawa bukan daftar pertanyaan, tapi rasa ingin tahu yang tulus. Karena seseorang hanya akan membuka dirinya jika dia tahu bahwa yang mendekatinya tidak datang dengan tuntutan, tapi dengan ketertarikan yang sehat. Ada satu lagi kesalahan klasik di minggu pertama, terlalu sibuk mencari klik, sampai lupa bahwa kenyamanan seringkali dibangun, bukan langsung dirasa. Kamu bertemu seseorang, ngobrol dengannya, lalu merasa biasa-biasa saja. Lalu kamu menyimpulkan, kayaknya gak cocok. Tapi coba kamu renungkan, berapa banyak hubungan baik di dunia ini yang lahir dari keterhubungan instan? Sebagian besar justru tumbuh dari proses saling membiasakan. Dari percakapan yang awalnya canggung, lalu pelan-pelan mengalir. Dari kepribadian yang awalnya terlihat berlawanan, tapi ternyata saling melengkapi. Dari dua orang yang awalnya tidak merasa spesial satu sama lain, tapi terus saling hadir, dan akhirnya menemukan kenyamanan itu.
Klik bukan satu-satunya indikator kecocokan. Terkadang, yang dibutuhkan bukan klik, tapi konsistensi. Karena banyak yang merasa klik, tapi kemudian hilang karena tidak bisa menjaga ritme. Tapi mereka yang mungkin awalnya terasa biasa, justru jadi rumah yang nyaman karena mampu hadir secara konsisten dan jujur. Jadi, jika kamu tidak langsung merasa, wow, di minggu pertama, jangan langsung menutup pintu. Berikan kesempatan. Berikan ruang. Lihat apakah ada sesuatu yang bisa tumbuh dari interaksi yang kamu jalani. Karena kenyamanan itu, seperti tanaman, butuh disiram, butuh dijaga, butuh waktu untuk mengakar. Dan ketika ia tumbuh, ia bisa jauh lebih kokoh daripada rasa berbunga-bunga yang muncul tiba-tiba lalu hilang secepat angin. Lalu, mari bicara tentang timing. Banyak PDKT gagal bukan karena dua orang tidak cocok, tapi karena waktunya tidak tepat. Kamu sedang semangat membuka hati, dia sedang sibuk mengejar mimpi. Kamu sedang ingin membangun sesuatu yang serius, dia baru saja selesai dari hubungan yang melelahkan. Kamu sedang punya ruang emosional yang luas, dia masih penuh luka dan belum tahu cara percaya lagi. Dalam situasi seperti ini, sekeras apapun usaha kamu, hasilnya seringkali akan sama, tidak jadi apa-apa. Bukan karena kamu tidak cukup baik, tapi karena waktunya belum selaras. Dan di titik ini, kamu harus cukup bijak untuk membedakan antara memperjuangkan dan memaksa. Kalau kamu terus bertahan di hubungan yang belum siap dimulai, kamu akan lelah sendiri. Dan lebih buruk lagi, kamu bisa kehilangan harga dirimu. Karena kamu terus memberi tanpa tahu apakah kamu memang sedang diterima, atau hanya dimanfaatkan sebagai pelarian. Maka dari itu, selain bertanya, apakah aku suka dia? Kamu juga perlu bertanya, apakah waktunya tepat untuk memulai sesuatu dengan dia? Karena cinta tidak hanya soal siapa, tapi juga soal kapan. Dan kalau kamu salah waktu, kamu bisa kehilangan diri dalam hubungan yang tidak pernah benar-benar dimulai. Dan pada akhirnya, PDKT bukan soal menang atau kalah. Bukan soal berhasil jadian atau gagal jadi apa-apa. Tapi soal bagaimana kamu hadir sebagai manusia yang tulus, yang berani, yang tidak takut mengenal orang lain dan juga dirinya sendiri. Karena proses PDKT yang sehat selalu menjadi ruang belajar. Kamu belajar sabar. Belajar membaca situasi. Belajar menerima penolakan. Belajar membedakan mana rasa yang asli, mana yang hanya bayangan dari rasa sepi. Kamu belajar memahami bahwa tidak semua perhatian harus dibalas dengan cinta. Bahwa tidak semua orang yang kamu suka akan suka balik. Dan itu tidak membuatmu kurang berarti. Karena nilai dirimu tidak ditentukan oleh berapa kali kamu ditolak, tapi oleh seberapa utuh kamu tetap bertahan tanpa kehilangan siapa dirimu yang sebenarnya. Minggu pertama memang sering jadi titik paling rawan dalam proses pendekatan. Tapi ia juga bisa jadi momen yang sangat indah. Karena di minggu pertama, semuanya masih jujur. Belum ada beban ekspektasi. Belum ada topeng untuk saling menyenangkan. Hanya ada dua orang yang sedang berusaha memahami satu sama lain. Dan kalau kamu cukup hadir, cukup tulus, cukup sabar, maka kamu bisa melihat, apakah ini benih yang layak disiram? Atau hanya daun kering yang kebetulan jatuh di dekatmu? Yang penting adalah, kamu tidak memaksakan. Kamu tidak terburu-buru menanam bunga di tanah yang belum tentu subur. Kamu memberi ruang untuk bertumbuh, bukan menuntut untuk langsung berbunga. Karena hubungan yang indah tidak pernah lahir dari keterpaksaan. Ia tumbuh dari rasa saling ingin mengenal, dari rasa saling ingin hadir, dan dari keberanian untuk berkata, "Aku ingin mengenal kamu, bukan untuk mengisi kekosonganku, tapi karena aku percaya, kita bisa saling isi, saling jaga, saling kuatkan." Kalau minggu pertama itu berhasil, bukan berarti kamu pasti jadian. Tapi kamu akan tahu bahwa kamu telah melewatinya dengan hati yang jernih, dengan sikap yang matang, dan dengan niat yang benar. Dan kalau gagal pun, kamu tidak akan merasa sia-sia. Karena kamu tahu, kamu tidak kehilangan apa-apa. Kamu hanya sedang menjalani satu babak dari perjalanan panjangmu untuk menemukan seseorang yang benar-benar cocok. Seseorang yang bisa mengerti tanpa kamu harus menjelaskan terlalu banyak. Seseorang yang bisa melihat kamu tanpa kamu harus berusaha terlalu keras. Seseorang yang tetap tinggal bukan karena kamu membuatnya terpesona, tapi karena dia menemukan ketenangan bersamamu. Dan kamu tahu,
Semua itu dimulai dari 1 minggu pertama yang kamu jalani dengan kesadaran penuh. Dengan keberanian yang tenang. Dengan ketulusan yang tidak dibungkus kepura-puraan. Jadi, kalau kamu sedang dalam proses PDKT sekarang, tenanglah. Jangan terlalu keras menilai dirimu. Jangan terlalu cepat berharap dari dia. Cukup hadir. Cukup dengar. Cukup rasakan. Dan biarkan waktu menjawab, apakah ini layak dilanjutkan, atau cukup sampai di sini saja. Karena cinta yang baik tidak pernah datang dari kejar-kejaran atau adu peran. Cinta yang baik selalu datang dari dua hati yang sama-sama dewasa, yang saling tahu kapan harus mendekat, dan kapan harus mundur dengan elegan. Dan kamu, layak mendapatkan cinta yang seperti itu. Yang tidak buru-buru. Yang tidak membuatmu merasa salah terus. Yang tidak membuatmu bertanya-tanya setiap hari. Tapi yang membuatmu merasa diterima, dalam sunyimu, dalam canggungmu, dalam hari-harimu yang biasa. Mungkin belum sekarang. Mungkin bukan dia. Tapi kalau kamu tetap jujur, tetap baik, tetap tumbuh jadi pribadi yang lebih utuh, kamu akan sampai di titik itu. Dan sampai hari itu datang, jangan berhenti mencintai hidupmu. Jangan berhenti jadi dirimu yang hangat, yang peka, yang tulus, yang sabar. Karena pada akhirnya, PDKT bukan tentang menemukan orang yang sempurna, tapi tentang menemukan seseorang yang melihat kamu dan tetap memilih untuk tinggal.